Pemirsa, hari ini sebanyak 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat. Mereka akan mulai bekerja untuk rakyat. Banyak catatan yang perlu dibenahi mengenai kinerja anggota Dewan. Salah satunya masalah korupsi yang bakal menjerat anggota Dewan periode 2009-2014. Lalu apakah korupsi juga akan menghantui anggota Dewan periode 2014-2019? Untuk membahasnya telah hadir di studio, yaitu Ibu Lili Wahid, anggota DPR periode 2009-2014. Dan Bapak Bibit Samatrianto, beliau adalah mantan Wakil Ketua KPK. Selamat datang Bu Lili dan juga Pak Bibit. Ini kalau kita lihat sebenarnya mungkin Ibu Lili dulu, bagaimana pandangan Ibu mengenai pelantikan hari ini, dinamikanya yang mungkin biayanya ini fantastis Ibu, belasan miliar rupiah begitu. 16 miliar. 16 miliar dengan beberapa fasilitas diinapkan di hotel berbintang. Makanya saya tadi guyon sama Pak Bibit, atau saya baca 16 miliar dan kemudian pembawa berita mengatakan bahwa menjaga stamina. Saya bilang Pak Bibit, menjaga stamina supaya nggak tidur. Tapi sebegitukah stamina itu harus dikedepankan begitu Ibu dengan biaya fantastis begitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang artinya membutuhkan effort biaya yang kayak gitu ya, pengeluaran biaya yang begitu besar. Kalau menurut saya tuh apa ya, menghambur-hamburkan uang lah, kalau saya menurut saya sih bilangnya begitu ya. Kalau mungkin pada saat Ibu dilantik ini 2009 begitu ya, kita flashback, mungkin angka ya, mungkin Ibu bisa ingat pada saat itu mencapai belasan miliar juga kah atau seperti apa penghematan? Ya, hampir ya, Bu, sama ya? Dan kita juga sebetulnya juga heran juga gitu ya. Dan Ibu waktu itu juga diinapkan di beberapa hotel-hotel kita kan punya rumah di sini. Iya, tapi jadi saya nggak mengambil itu. Tidak mengambil itu ya, tapi kalau nggak mengambil kemudian itu tetap uangnya keluar, saya juga nggak ngerti juga ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dengan administrasinya gitu. Pak Bibit sendiri ini bagaimana Pak untuk biaya yang mungkin di kisarannya belasan miliar, ya, mungkin tidak ada penghematan. Mungkin Ibu kan mengatakan Bu Lili bahwa tidak ada perbedaan dengan biaya yang dikeluarkan tahun 2009. Ini Bapak menanggapinya seperti apa sih Pak? Ini sekarang kita lihat apa dari variabel pembiayaan itu untuk apa saja, gitu ya. Mungkin tadi penginapan, kemudian kita lihat rasional atau tidak. Kemudian ada satu hal yang pernah saya alami di luar DPR ya. Saya kira mungkin sama juga lah ya. Waktu saya di Mabes Polri, saya di mana jadi rektor di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, itu ada tim kerja gitu ya, tim kerja itu yang kerja itu hanya 3 orang, tapi yang dapat honor itu kira-kira 15 orang gitu. Nah, ini kan pembengkakan ya, dari budget. Ini itu harus direvisi, harus dicek itu, dicek bener tuh, jangan iya aja gitu. Ketika tadi determinan faktor mungkin untuk fasilitasnya diinapkan di hotel, lalu juga untuk perjalanannya begitu ya dari daerah, visible nggak sih Pak 16 miliar itu dengan beberapa determinan itu faktor kontributifnya? Ya, harus kita hitung ya, kita hitung kalau memang harus dibiayai negara ya memang wajar-wajar saja. Tapi ya apa jumlahnya itu perlu dicek bener lah, tuh diaudit lah ya oleh BPK lah, intinya bener nggak itu uang segitu dipakai semua. Betul. Gitu. Kalau nggak dipakai ya harus dikembalikan gitu. Di KPK juga apa ad cost kan pembiayaan, sehingga kalau misalnya biaya perjalanan itu kira-kira apa lebih itu dikembalikan. Kalau kurang reimburse kayak gitu. Bu Lili sendiri pada saat mungkin sudah terpilih pada tahun itu 2009 begitu ya. Sebenarnya fasilitas pertama mungkin yang didapat itu apa sih Ibu? Fasilitas pertama pada waktu pelantikan. Iya. Ya fasilitas penyelenggaraan itu aja pada waktu itu ya. Yang kita terima pada waktu itu ya memang ada yang kalau nggak salah sih memang ada yang untuk bapak-bapak itu uang saku begitu ya Ibu ya kalau dilihat. Kalau uang saku tunjangan atau lainnya belum deh. Belum ya. Seingat saya kayaknya belum. Cuma ada pakaian yang dimasukkan dalam pembiayaan. Kalau kita sih enggak ya, kalau ibu-ibu sih. Kita kan biasanya kan udah ini sendiri-sendiri. Iya, ya. memfasilitasi pakaian sendiri begitu ya Ibu. Setelah Ibu dilantik begitu ya, hari pertama bekerja di parlemen begitu, apa yang Ibu dapatkan tunjangan lain atau fasilitas lain begitu yang terlihat nyata?
Ya kita biasanya kalau di sana itu pada waktu pertama sih kita belum dapat apa-apa ya, sampai sebulan kita kerja baru kita digaji seperti biasanya orang bekerja ya. Cuma memang ada beberapa hal untuk kalau kita melakukan artinya untuk legislasi ya, khususnya untuk legislasi sampai nanti kita dari mulai pembicaraan awal sampai nanti disahkan ya. Itu ada memang uang untuk kegiatan operasional untuk kegiatan operasional kita, rapat dan sebagainya, dan juga ada uang saku kita. Tetapi kalau itu yang dilihat sebetulnya sih kecil, karena uang itu 2,5 juta, tetapi itu bisa memakan waktu bertahun malahan keadaannya. Begitu disahkan kita mendapat uang segitu, sebetulnya sih nggak terlalu banyak ya. Cuma ya saya nggak tahu yang lainnya untuk apa juga kita nggak ngerti gitu. Nah kalau kita lihat ini Pak Bibit, mungkin dari kinerja begitu ya, bagaimana Bapak melihat wajah kinerja anggota DPR MPR begitu periode tahun sebelumnya, mungkin seperti apa output yang sudah dihasilkan? Saya kira di media juga sudah diomongin ya, artinya RUU-nya itu berapa yang harus dibahas, kemudian yang jadi berapa gitu kan, yang dieker-ekeran terus berapa gitu kan. Tapi kalau memang tadi dibilang ada pemborosan, perlu dipikirkan juga bahwa apakah DPR itu betul-betul boros gitu ya. Karena ada juga indikasi menurut saya, analisa saya, setelah pensiun pun boros juga DPR itu. Karena orang yang kerja 5 tahun, itu pensiun seumur hidup. Katakanlah saya 22 tahun jadi anggota DPR, selesai umur 27, itu sampai seumur hidup dapat tunjangan pensiun, walaupun oleh Pak Kwik Kiangi itu mengatakan bahwa Pak Bibit itu hanya kecil 3 juta kali 600, setiap 5 tahun nambah 600, itu perlu dipikirkan apakah itu boros atau tidak sih gitu kan. Kalau memang dia mau dipensiun ya dipensiun 5 tahun, dipensiun 5 tahun lagi gitu ya, sampai 5 tahun sehingga jumlahnya tetap, tapi tetap ada diserahkan kan pada yang pensiun berikutnya, jangan nambah-nambah kok jadi bola salju itu, bola salju bener. Nah, Pak Bibit dan Ibu Lili, mungkin kita masih akan membahas di segmen berikutnya ini kinerja. Mungkin tadi hanya 27,3% dan 69 undang-undang dari hasil prolegnas. Betul Ibu, jangan dijawab dulu. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali setelah jeda. Sejumlah modus dipakai anggota Badan Anggaran untuk melakukan korupsi. Kewenangan yang besar banggar selama pembahasan anggaran membuat kesempatan korupsi anggota DPR semakin besar. Modus transaksi korupsi di Badan Anggaran biasanya berawal dari penawaran proyek dari pemerintah yang diajukan ke Badan Anggaran. Untuk menindaklanjutinya, oknum Badan Anggaran meminta sejumlah uang pendahulu agar proyek ini segera disetujui. Badan Anggaran segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar proyek bisa terlaksana. Timbal baliknya, pengusaha yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek harus menyerahkan sejumlah uang dari nilai proyek yang dimaksud. Dari alur pengadaan proyek ini, Badan Anggaran menerima sejumlah uang dari berbagai macam sumber, termasuk pemerintah dan pelaksana proyek. Transaksi yang digunakan juga cukup pintar. Untuk menghindari kejaran pihak berwajib, uang-uang panas ini dibayarkan secara tunai. Bentuknya bisa beragam, dari mata uang rupiah hingga valuta asing. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan langsung terhubung dengan gedung DPR MPR RI untuk melihat pelantikan, dan sepertinya kita sudah live tersambung langsung di sana. Kita saksikan bersama pemirsa. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan
Wakil Presiden RI terpilih Yusuf Kala ini sudah menghadiri gedung parlemen dan menantikan dari kedatangan Presiden terpilih Joko Widodo. Dan acara pelantikan ini akan berlangsung kira-kira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga menunggu ini kehadiran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini nampak anggota, ini politisi dari PDIP Marwarar Sirait, nampak sudah hadir. Ya pemirsa, kita melanjutkan dialog bersama dua narasumber di studio. Ya kalau kita lihat sebenarnya Ibu Lili, tadi output itu benar yang sudah dihasilkan hanya 27,3%, mungkin 69 undang-undang prolegnas, dan ini RUU Pilkada juga terganjal begitu, dinamikanya begitu panas begitu Ibu. Apalagi bulan-bulan terakhir, semester terakhir ini kelihatan sekali memang suhunya memanas dan lebih mengutamakan pada kepentingan kelompok, golongan daripada memikirkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kepentingan kelompok begitu ya Ibu ya. Karena kita melihat bahwa memang banyak undang-undang yang diperlukan tapi ternyata nggak selesai. Betul. Iya. Apakah itu satu mungkin metode atau mungkin memang sudah diformulasikan sebelumnya? Memang ini kadang-kadang itu bukan salahnya DPR sendiri ya. Kadang-kadang dari pemerintah sendiri memang lambat juga melakukan. Ini kan dari kedua belah pihak persiapannya. Apa Ibu yang menjadi hambatan antara keduanya begitu? Ya pemerintah menyiapkannya lambat. Jadi kita biasanya kalau belum mereka ini baru kita hanya akan melakukan tugas kita kalau sudah ada kalau itu usulan pemerintah harus menunggu dari mereka. Tetapi kalau usulan kita berbeda ya, kita yang proaktif gitu. Baik. Nah, dari sekian persen itu yang nggak sampai 30% itu, betul. Itu pun banyak undang-undang yang sebetulnya sepele gitu ya. Perjanjian hibah alat-alat alutsista betul. Kepada pihak lain. Jadi memang kinerjanya memang. Artinya Ibu setuju ketika dikatakan kinerja dari DPR tidak maksimal? Tidak maksimal, sangat setuju. Memang itu kenyataannya. Kenyataannya begitu ya. Jadi mungkin masyarakat berpikir skeptik begitu ya, dan sekarang mungkin sedikit tidak percaya begitu akan bukan sedikit. Kinerja. Banyak ya? Lebih banyak nggak percayanya akhirnya gitu. Baik, Pak Bibit, ini kalau kita flashback ya Pak, pada saat Bapak menjabat di KPK begitu, periode 2007-2011, kalau kita lihat kasus besar apa saja kasus korupsi utamanya yang dilakukan oleh anggota Dewan? Itu yang saya ingat itu ya, kasus yayasan itu, yayasan BI ya. Iya. Yayasan BI itu kan banyak kok masalah damkar, masalah damkar, masalah itu hampir semua kasus yang kita tangkap di kementerian atau ke mana lembaga di luar DPR itu melibatkan DPR kalau menggunakan anggaran. Menggunakan APBN. Nah itu lebih besarnya di anggota Banggar begitu ya Pak? Anggota Banggar belakangan itu ya, hanya terungkapnya itu belakangan gitu. setelah korupsi itu bagaimana tidak bisa. Korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Betul. Mata rantainya itu terkoneksi ya Bu? Nggak terputus gitu. Ya. Sekarang, jadi pada waktu misalnya untuk salah satu kementerian ditentukan misalnya ya, ini yang paling parah tuh itu. Ditentukan ada program-program yang diturunkan pada masyarakat. Misalnya program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Per kelompok itu mendapat 100 juta gitu. Itu disetujui bersama antara DPR dengan pemerintah. Tetapi pada pelaksanaannya dipotong di sana juga, dipotong di sini juga, sampai ada yang cuma menerima 50% dari jumlah itu. Banyak potongannya Ibu ya? Sangat banyak. Dinamika itu terus terjadi? Dan itu terus terjadi sampai hari ini kayaknya. Nah makanya itu KPK juga harusnya lebih cerdik dari yang kemarin-kemarin lah ya. Kan sudah mengerti di mana kira-kira bisa celah-celahnya begitu ya Ibu ya, mungkin mengantisipasi dan bisa mengintervensi. Pak Bibit, ada hambatan ketika mengintervensi beberapa kasus besar begitu. 2007 kita ingat ada juga kasus Angelina Sondah begitu ya, dan dari anggota Partai Demokrat. Yang jelas di muka umum tuh mereka baik-baik ya. Di muka umum ya, di panggung itu baik-baik semua, anti korupsi gitu kan. Setelah di belakang panggung yang lain lagi gitu ya. Yang kita harapkan yang ke depan ini nggak begitu, di dalam maupun di luar panggung tuh baik harusnya, karena orang itu yang kita pilih
harus punya integritas. Nah, kenapa demikian? Karena di DPR itu sendiri, lokasi DPR itu merupakan salah satu lokasi rawan korupsi. Siapapun masuk ke situ, kemungkinan terjerat korupsi itu menjadi besar. Karena apa? Karena korupsi itu, lokasi rawan korupsi itu ada 3 ya. Masuknya duit ke negara, ada pajak, ada BUMN, BUMD, ya udah rame juga kan. Kemudian ada perizinan ya. Ini tiga lokasi ini yang rawan korupsi. Masuknya duit, keluarnya duit, mulai dari perencanaan anggaran. Dan tadi Anda sudah nyebut Banggar, itu perencanaan anggaran. Suatu saat saya naik pesawat dari daerah pulang ke Jakarta, ada ibu-ibu itu datang, saya ternyata anggota DPRD. Pak Bibit, boleh dong aku curhat? Loh, boleh. Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Yang korupsi itu bukan orang daerah Pak, orang pusat, katanya gitu kan. Dia bilang berapi-api. Ternyata anggota DPRD. Nah, Ibu mau apa? Saya menggulkan supaya dapil saya itu mendapat anggaran. Ibu mau kemana? Saya mau di Dirjen Anggaran, kemudian mau ke Bappenas dan mau ke DPR, gitu. Waduh, ini sudah terstruktur nih nampaknya. Kalau gitu saya ikutin Bu ya. Jangan Pak, nanti kalau saya nggak dapat apa-apa. Bu Lili mungkin ingin menanggapi. Lebih jauh dari itu adalah oligarki partai ini juga membuat sebuah kondisi tersendiri di mana korupsi itu menjadi marak. Bagaimana kita kalau orang-orang seperti saya itu memang tidak akan ditempatkan di Banggar ataupun di BURT ya, karena orang-orang seperti saya sulit untuk berhitung bahwa 1 tambah 1 sama dengan 10 itu saya nggak bisa gitu ya. Tetapi bagi anggota-anggota tertentu memang dibebani mencari uang untuk partai. Artinya sebagai mesin begitu ya, untuk pencari uang partai. Itu semua bisa dikatakan seperti itu? Hampir semua partai seperti itu, nggak semua ya, hampir semua partai seperti itu. Tapi masih ada lah 1-2 partai yang partai baru-baru itu yang masih bersih, karena mereka juga tidak diikutkan di Banggar karena memang jumlah fraksi yang ini kan kecil gitu ya. Tapi oligarki partai inilah yang memegang peranan penting sebetulnya terhadap korupsi ini. Oke, Pak Bibit, mungkin kalau kita lihat sebenarnya metode atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan atau modusnya sendiri dari anggota dewan seperti apa? Sekarang gini, anggota dewan itu bebannya berat juga loh. Ya. Dia kalau ke daerah, itu konstituen tuh mengharapkan sesuatu dari anggota yang dipilih ini. Sesuatu itu apa ya? Umumnya duit. Jadi di Jawa Timur tuh terkenal dengan istilahnya apa? Istilahnya berjuang. Berjuang itu singkatan dari beras, baju, dan uang. Nah, kemudian DPC, kalau dia berberangkat dari daerah, DPC itu harus ada kontribusi juga. DPD ada kontribusi juga. DPP kontribusi juga gitu kan, ada berapa persen kita nggak tahu kan. Nah, kemudian saya tanya dengan salah satu anggota DPR waktu itu, Mas, itu sebetulnya kalau dengan beban seperti itu, kira-kira gaji yang rasional bagi anggota DPR berapa? Dia mikir kan, ya paling nggak 150 juta deh Pak katanya. Wah. Kalau apakah sama untuk perbandingannya ketika daerah dan pusat begitu Pak? Untuk kebutuhan alokasi dana konstituen dan lainnya. Mungkin Ibu Lili ingin menanggapi. Ada beberapa daerah yang penghasilannya besar. Sebetulnya penerimaan anggota DPRD-nya lebih besar dari kita ya yang di pusat. Tapi pada intinya adalah dari uang yang kita terima itu sebetulnya kan ada hak konstituen. Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kalau buat teman-teman yang sama pikirannya dengan saya sih, kita tidak pernah absen ya. Pada saat kita reses kita pergi ke mereka dan biasanya kalau saya Pak, saya nggak berjuang, saya nggak membagikan berupa uang, tetapi berupa program-program yang misalnya kalau saya lebih mengutamakan kepada koperasi dan sebagainya yang bisa membantu mereka menjalankan kehidupannya. Ngasih pancing lah Bu ya, ngasih pancing ya. Kalau beberapa teman yang artinya pikiran kita masih sama tuh seperti itu. Pancing, tapi memang ini menjadi beban bagi anggota-anggota yang ditunjuk oleh partai untuk mencari uang untuk partai. Itu motif utamanya atau adakah motif lain seperti gaya hidup begitu Pak? Atau bisa juga gaya hidup juga, sehingga kita lihat aja indikasi mereka kan harus pakai mobilnya paling nggak Alphard gitu kan. Itu baru kelihatan baru ya benar-benar dianggap anggota DPR begitu ya. Saya dulu nih Mbak, waktu jadi anggota DPR sampai saya selesai di PAW itu mobil saya dikenal Pak, Mbak di sana. Mobil yang paling jelek, karena saya nggak pernah ganti mobil. Karena prinsip saya bekerja untuk orang-orang yang membayar saya. Saya ini kan dibayar oleh rakyat, mewakili mereka, tidak mewakili partai gitu loh. Jadi buat saya
nggak mungkin saya membeli sebuah mobil baru, tapi saya lihat teman-teman tuh begitu menikmati banget lifestyle yang seperti itu ya, kalau nggak Sepertinya lifestyle-nya juga berjamaah ya, selain korupsinya ya, Ibu. Itulah kira-kira seperti kita masih ingat kan mau bangun gedung, di situ ada spa-nya macam itu. Wow. Tapi memang sih, mungkin yang dilihat oleh mereka itu mestinya seperti di Uni Eropa ya. Itu memang gedung DPR-nya, itu ada spa-nya, ada segala macamnya, ada di situ, jadi anggota tuh nggak keluar. Tapi kan kita lihat dulu income-nya negara seberapa gitu. Baik, ini kita bahas dulu sedikit ini Pak ya. Kalau kita lihat fasilitas anggota DPR 2014-2015 di gaji pokok 4,2 juta, berbagai tunjangan begitu ya, 14 juta 182. Nah, total penghasilan ini 59 juta 673 400. Apa ada perbedaan begitu Ibu? Kayaknya ada kenaikan. Ada kenaikan ya. Lalu untuk wakil ketua badan ini juga totalnya 59 juta 27.400 begitu, dan fasilitas anggota DPR 57 juta 684.400. Mungkin ini kita lihat di grafis, bisa kita tampilkan. Bagi saya kalau namanya Ya, atau kita lihat Ibu, sebenarnya beberapa kali untuk perubahan dari alokasi begitu ya, gaji dan lainnya. Tadi Ibu mengatakan ada peningkatan begitu. Ini bagaimana? ya mungkin kalau saya lihat ada peningkatan yang nggak terlalu besar ya, tapi ada peningkatan. Ya mungkin standar kita ini kan kadang-kadang aneh. Anehnya itu misalnya kita standarkan kepada posisi rupiah terhadap dolar dan sebagainya. Dan juga inflasi ya Ibu ya sebenarnya inflasi. ya. Jadi itu, tapi ya sebetulnya tidak berkaitan dengan kinerja yang dihasilkan. Itu yang harusnya dilihat kan, kinerja yang dihasilkan. Ibu bagaimana ketika Ibu awal mungkin menjalani tugas di parlemen begitu ya, dengan dinamika tadi Ibu mengatakan ada banyak polemik di sana, ada juga mengatakan korupsi berjamaah. Mungkin Ibu dengan pikiran yang idealis, dengan beberapa resistensi mungkin di antara kolega sejawat rekan kerja begitu, ini bagaimana Ibu? Ya, itu sih udah pasti ya, kalau kita tidak mau ikut di dalam sistem yang seperti itu ya kita akan tersingkir dengan sendirinya oleh partai ya. Kita nggak ditempatkan di tempat-tempat basah. Jadi kalau dulu zaman 2009-2014 itu ada istilah komisi mata air dan komisi air mata. Oh, yang basah begitu ya Ibu ya, mata air dan air mata. Kalau mata air itu seperti komisi 6, komisi 11 ya. Komisi 10 itu bisa dianggap mata air lah. Nah, kalau komisi air mata itu komisi 1 karena ngurusinya pertahanan, intelijen yang nggak ada uangnya. Artinya begitu, kalau dilihat sebenarnya kan memang untuk bisa menempatkan seorang anggota partai di satu fraksi atau mungkin di komisi begitu, itu pilihan partai pastinya? Kalau awal itu pilihan. Penunjukan begitu ya Ibu? Iya, jadi kita ditanya mau di komisi berapa. Jadi pada waktu itu saya ditanya, saya bilang saya mau di komisi 1. Sampai yang nanya dari fraksi juga bingung. Loh, kok Ibu milih komisi itu? Saya pikir Ibu milih komisi koperasi karena saya dulu pernah jadi ketua induk koperasi. Oh enggak, saya bilang memang komisi 1 ini dari dulu saya ada di bidang ini. Saya bilang cuma orang kan jarang yang tahu apa yang saya kerjakan. Tapi namanya memang komisi sih ya Bu ya. Jadi mungkin beberapa outputnya ya meminta komisi semuanya begitu ya. Ya kalau kita yang jelas kalau sebetulnya ya kita minta komisi itu apa ya? Ini bagi oknum loh Ibu ya. Bagi oknum itu mungkin ada terjadi karena walaupun itu komisi air mata, tapi saya juga dengar dari pihak mitra bahwa ada juga yang memang misalnya mau pergi kemana minta disangoni gitu ya, itu mereka nganggap mungkin sebagai pertemanan ya, tapi kan sebetulnya nggak benar juga. Baik, nah ini Pak Bibit, mungkin ada hambatan ketika intervensi KPK untuk bisa menyidik begitu Pak para anggota dewan? Ya macam-macam dari mereka kan, macam-macam, artinya kalau undang-undang KPK itu diterapkan benar ya nggak ada alasan untuk tidak ini, dan terutama dari beberapa orang juga di sana itu melihat undang KPK itu terlalu super gitu ya. Ya, apapun bisa dilakukan, padahal memang untuk memberantas korupsi juga nggak bisa dengan tindak kuhab biasa itu nggak bisa, harus kuhab yang luar biasa karena korupsi udah seperti sekarang ini begini ini kan. Betul. Nah kemudian kalau hanya KPK saja nggak cukup, saya bilang nggak cukup. Harus penegak hukum yang lain harus disterilkan, dan itu harus dijadikan sasaran pokok
Waktu masuk di KPK juga, saya menyarankan ke teman-teman juga seperti itu. Tapi ternyata perlawanan cukup besar ya, sampai muncullah kasus cicak buaya segala macam. Ya. Mungkin karena udahlah BBT jangan macam-macam itu. Tapi walaupun demikian, saya sebagai warga masyarakat juga sekarang ini tidak tinggal diem. Ya. Artinya masyarakat kita ajak juga untuk sadar bahwa korupsi itu merupakan musuh kita bersama, merupakan penyakit bangsa ini yang harus disembuhkan. Sehingga saya ya sudah kepala 6 juga membangun gerakan masyarakat perangi korupsi, itu ngajak masyarakat paling tidak untuk mencegah supaya di lingkungannya tidak terjadi korupsi. Gitu. Saya ingin bertanya nih Pak, ada undang-undang MD3 begitu ya, apakah ini bentuk ancaman kah atau mungkin bisa sedikit mengganggu dari proses kinerja KPK sendiri untuk bisa memantau mungkin ya dari pergerakan anggota Dewan yang dalam tanda kutip nakal? Jangan dibahas dulu Pak, jangan dijawab dulu, kami akan kembali setelah jeda. Pemirsa, tadi telah kita simak bersama jalannya pelantikan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dan sekarang kita lanjutkan kembali dialog Breaking News bersama Ibu Lili Wahid dan Bapak Bibit Sabatrianto. Ya, tadi Ibu Lili mungkin kita bisa flashback Ibu beberapa tahun 2009 ketika Ibu dilantik dan mengucapkan sumpah, seperti apa Ibu merasakan dan mungkin sekarang ini dinamika yang ada, sumpah janji mungkin tidak sesuai dengan yang diucapkan ketika sekarang ini banyak anggota DPR, MPR tersangkut kasus korupsi Ibu. Ya kembali itu kepada pribadi masing-masing ya, dan karakternya masing-masing. Tapi yang jelas bahwa kita mengucapkan sumpah dan janji itu kan kita menempatkan amanah di pundak kita. Dan yang membayar kita sebagai anggota DPR itu adalah rakyat, bukan partai. Jadi saya hanya berharap mudah-mudahan ke depan ini anggota-anggota DPR yang dilantik pada hari ini itu lebih menekankan bahwa mereka itu adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Ya. Itu yang saya inginkan terhadap harapan saya terhadap anggota DPR RI yang dilantik pada hari ini. Jangan seperti beberapa hari yang lalu saya tuh menerima profile picture di BBM saya, itu tulisannya itu ada DPR itu adalah Dewan Perampok Rakyat. Jangan sampai kejadian. Jangan sampai Bu ya, 5 tahun ke depan 5 begitu tahun ya. ke depan saya ingin mudah-mudahan harapan kita semua ya, itu terjadi sangat bisa diminimalisir apa yang terjadi kemarin. Baik. Pak Bibit, ini bagaimana menciptakan integritas atau pengawasannya akan seperti apa ke depannya begitu agar kapabilitas integritas dari anggota DPR dapat lebih baik lagi? Ya, integritas itu orang melakukan sesuatu secara benar walaupun tidak ada seorang pun yang melihat. Itu orang itu punya integritas. Betul. Gitu ya. Nah untuk itu memang ya harus betul-betul diseleksi dengan benar gitu ya. Ada ya, tidak hanya di DPR, pemimpin bangsa ini juga harus punya 3 kriteria menurut saya. Pertama, integritas moral yang tinggi. Kedua, dia punya kompetensi sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Dan ketiga, dia konsisten. Baik kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dia tetap ayo saja. Betul. Jangan seperti orang Jawa bilang, isuk dele, sore tempe gitu. Tidak terjebak arus, tidak terjebak mata rantai korupsi, atau mungkin memang yang sudah terjadi belakangan dan memang kembali lagi tadi saya katakan bahwa di DPR itu merupakan lokasi rawan korupsi. Siapapun ke situ, kalau memang sistemnya ya masih seperti sekarang ini, siapapun akan terjerat korupsi kalau moralnya nggak bagus. Baik. Gitu kan? Dikembalikan lagi ke personality, moral, dan mungkin integritas. Nah, kemudian juga penghasilan. Penghasilan juga harus dihitung benar tuh bebannya DPR, anggota DPR itu berapa sih? Dengan tadi dikatakan 57 juta itu cukup nggak sih sebetulnya gitu kan? Sebetulnya perlu ada semacam single salary. Ya. Single salary itu antara penghasilan dengan gaji itu sama gitu kan. Baik. Itu sama. Jangan gajinya kecil, penghasilannya gede. Berarti kan ada hidden income di situ. Betul sekali. Ya, iya. Baik, terima kasih Pak Bibit dan juga Bu Lili sudah hadir di dialog spesial dialog siang ini. Pemirsa, demikian dialog Breaking News dan sekarang kita bergabung ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta untuk mengikuti pelantikan anggota MPR. Terima kasih kita sampaikan pada Saudara Sekretaris Jenderal MPR. Sidang MPR dan hadirin yang terhormat.
telah dibacakannya petikan keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan MPR. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR dan perkenankanlah kami berdua untuk dapat meninggalkan kursi pimpinan ini guna bersama-sama mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota MPR. Dan kepada yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung, kami persilakan untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota MPR. Ya, mari. Pimpinan sementara MPR dipersilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR. Para wakil kelompok sumpah janji anggota MPR dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Para rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota MPR dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam,
Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadhu Sadhu Sadhu. Sadu, sadu, sadu. Persiapan penanda tanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Kepada para wakil kelompok sumpah janji, para rohaniwan dan Ketua Mahkamah Agung, dipersilakan maju ke meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Pemirsa, setelah disahkannya Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, kini Partai Amanat Nasional mengusulkan Pilpres digelar melalui MPR.
Menurut anggota DPR fraksi PAN, Herman Kadir, usulan itu dikeluarkan karena Pilpres secara langsung dianggap dapat memecah belah persatuan Indonesia. Herman juga beranggapan rakyat saat ini belum siap dengan mekanisme Pilpres secara langsung. Kenapa? Karena Pilpres kemarin ya, itu hampir memecah belah bangsa ini. Hampir memecah belah bangsa ini. Tapi Pak, kalau misalnya Pak Prabowo Hatta memenangkan pemilu presiden, apakah Bapak tetap punya pendapat bahwa harus dikembalikan ke MPR ya? Kalau tidak terjadi keributan, kenapa tidak? Kalau terjadi keributan, ini kan buktinya hampir ribut, hampir terpecah belah bangsa ini. Ya kita. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Dengan ditolaknya seluruh gugatan Undang-Undang MD3, maka pemenang pemilu tidak otomatis mendapatkan kursi sebagai Ketua DPR seperti aturan sebelumnya. Dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Hakim Ketua Hamdan Zulfa memutuskan menolak seluruh gugatan terkait Undang-Undang MD3 yang diajukan PDIP. Dalam putusan ini berarti mekanisme pemilihan pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR. Dalam putusan itu, dua hakim konstitusi memiliki pandangan berbeda atau dissenting opinion. Kedua hakim tersebut menilai Undang-Undang MD3 cacat hukum karena selalu berubah setiap pergantian pemerintahan dan syarat kepentingan politis, sehingga permohonan pihak pemohon dapat dikabulkan. Meski demikian, ketujuh hakim lainnya berpendapat berbeda. MK akhirnya mengetok palu dan menolak semua permohonan pihak pemohon. Undang-Undang MD3 secara resmi bisa digunakan dan telah berkekuatan hukum tetap. Melihat hal itu, Trimedia Panjaitan yakin akan adanya intervensi Koalisi Merah Putih di MK. Menurutnya kini PDIP tidak hanya berjuang melawan Koalisi Merah Putih di DPR, tetapi juga hingga tingkat MK. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Mas Kiki. Lalu kemudian kita masih berbicara mengenai efek dari Undang-Undang Pilkada dan juga MD3 ini. Kalau misal memang menurut Mas Kiki tadi masih bisa saja berubah, masih bisa saja kita, belum bisa kita prediksi ini pergerakan Koalisi Merah Putih. Lalu sebetulnya kunci untuk bisa merubah dari pergerakan Koalisi Merah Putih ini bukankah itu ada di tangan PDIP? Atau seperti apa? Apakah kita hanya menunggu saja melihat pergantian politik di tiap-tiap masing partai atau ada peran lain dari partai lain yang bisa dilakukan? Dalam politik itu ada diktum tidak ada kawan yang permanen. Yang permanen itu kepentingan. Nah, artinya apa? Kalau kepentingannya berubah, besok teman itu berubah gitu loh. Kan prinsipnya musuhnya lawan kita adalah kawan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih dalam Pilpres kemarin. Ini masih ada dendam politik kan dalam jangka pendek gitu. Tapi setelah ini dengan komposisi 57% anggota baru di DPR, itu ada peluang sebetulnya PDIP untuk ngerangkul mereka. Kenapa? Ya meskipun di atas nggak mungkin berubah, kita berharap misalnya pimpinan Golkar kalau selama masih Abu Rizal Bakri misalnya akan berubah, kan nggak mungkin. Tapi kan ini paling 6 bulan lagi paling lama kan akan ada pergantian kepemimpinan Golkar. Lebih pendek lagi P3 segera karena kasusnya ketua umumnya gitu. Lalu peluang ini berarti PDIP harus melobi, menawarkan jabatan atau seperti apa nih nanti? Iya harus. Kenapa? Ini kalau bilang wah kita kuat, kita ini dengan sikap terlalu optimis, itu agak berat juga gitu. Jadi kalau nanti dipencundangi terus oleh yang kecil-kecil gabung. Baik, gitu. Jadi kalau pernyataan mengenai pemerintah Jokowi JK yang selalu mengatakan tidak ada bagi-bagi kue di dalam kursi pemerintahan, apakah mereka harus meralat omongan itu atau seperti apa sebetulnya? Oh enggak, kalau itu bisa berlaku. Ini kan masa post election pasca pemilihan presiden ini jaraknya masih sangat pendek. Luka-luka politik itu belum sembuh, belum selesai. Ketika pemerintahan baru jalan, DPR-nya lebih separuh itu orang baru, wajah baru. Permainan itu pasti akan bergeser. Kenapa? Harus dicatat bahwa kalau keluar dari sistem pemerintahan sama sekali sebuah partai dan menempatkan diri di pihak oposisi, selama 5 tahun dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sumber-sumber daya dari negara. Gitu. Artinya apa? Nggak mungkin dia 5 tahun lagi itu cukup kuat sumbernya dengan diri sendiri. Kan tidak ada partai kita yang punya bisnis besar untuk mendanai partai. Sumber itu tetap dari negara
baik langsung maupun tidak langsung. Artinya apa? Pimpinan partai yang berpikir gitu hanya jangka pendek. Dia harus ngitung 5 tahun, dia 10 tahun lagi gitu. Dan untuk partai-partai menengah kecil gitu pasti hitung-hitungannya rugi kalau di luar. Dan Demokrat yang nomor 1 sekarang harus yang paling berkepentingan juga untuk masuk pasti Demokrat. Partai Demokrat. Berarti Mas Kiki kalau saya sebutkan belum tentu DPR 5 tahun ke depan menjadi pengganjal pemerintah. Setuju? Kalau menjadi pengganggu ya. Tapi kalau mengganjal lo masih panjang urusannya. Belum lagi dukungan publik lah. Kenapa? Makin mengganjal, publik makin marah nih. Kenapa? Survei 5 tahun berturut secara rutin oleh Kompas kan menunjukkan ketidakpuasan itu untuk tiga kinerja DPR itu dari proses legislasi, pengawasan dan budgeting itu di atas 75%. Bahkan survei yang terakhir ini kan masih di atas 75%. Artinya apa? Kalau itu masih seperti itu, jangan salah. Jangan disalahkan publik, pemilih nanti kalau 5 tahun lagi, yang sekarang naik nggak dipilih lagi sama sekali. Gitu. Mas Kiki, bisakah kemudian kita mengharapkan kurang lebih 57% anggota DPR yang baru tersebut paling tidak punya sikap sendiri, paling tidak... Enggak, sementara enggak. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka orang baru. Kalau orang baru itu yang ikuti yang udah ada polanya gitu ya. Yang kedua, saya ingat omongannya almarhum Melono Suwondo itu anggota DPR dulu kan. Dia bilang, saya tuh heran kenapa orang baik gitu kalau masuk Senayan itu jadi orang busuk gitu. Ada pohon beringin apa nih istilah dia kan, tempat setan-setan bergentayangan. Jadi orang yang baik-baik masuk itu makin lama makin terkontaminasi, malah jadi pelaku utama gitu. Nah, itu apakah kita bisa menyimpulkan bahwa DPR 5 tahun ke depan ini tidak bisa diharapkan? Paling tidak performanya sama dengan kinerja DPR harus sebelumnya. ada tekanan publik. Kalau harapan saya selalu optimis ya. Harapan selama ada tekanan publik ya, kuat itu bisa diharapkan. Tapi kan tadi ada teori WC kalau saya menyebut. Kalau kita masuk WC itu kan bau, tutup mulut, tutup hidung nih. Tapi setelah 5 menit mulai buka hidung, setelah 15 menit, 20 menit kita nggak mau keluar-keluar gitu kan. Nah, ini teori WC. Gitu. Karena sudah terbiasa malah menikmati itu gitu. Nah, di Senayan ini saya khawatir teori WC bisa berlaku. Nah, kecuali ada tekanan publik. Persoalannya adalah seberapa jauh mereka ini, seluruh anggota DPR yang lama dan yang baru, mendengarkan publik. Mendengarkan publik itu bisa langsung ke konstituen, bisa di warung-warung rokok, bisa lewat media sosial, gitu. Media sosial itu kan kita sebelah-sebelahan main sendiri tapi nggak ngomong gitu. Nah dari sosmed atau dari TV, berapa orang yang nonton acara kayak gini? Saya yakin nggak ada yang nonton ini. Kenapa? Mereka lagi menikmati syukuran di rumahnya itu, semua lagi sedang fasilitas begitu. DPR itu ya. Baik, Mas Kiki, kita lanjutkan lagi kalau kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita sudah sampai di segmen terakhir dari perbincangan kita. Mas Kiki, kembali kita lanjutkan. Mas Kiki, kalau kita cermati, kelihatannya kebijakan ke depan ini ada beberapa kebijakan strategis yang harus segera dilakukan oleh pemerintah baru. Mungkin paling dekat yang kita bisa bicarakan adalah BBM. Nah, kenaikan harga BBM yang mungkin digosipkan sampai Rp3.000 tersebut. Dan kemudian kan pasti Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden JK ini pasti membutuhkan kekuatan juga dari DPR. Apakah kemudian nanti ketika melakukan serangkaian kebijakan, khususnya BBM nanti, ini juga akan terganjal oleh DPR? Mengingat sekarang kalau kita di atas kertas, dikuasai oleh koalisi Merah Putih. Jadi gini, politik kita itu masih masuk kategori pork barrel politik. Pork barrel politics itu, barrel itu minyak kayak gitu ya, pork itu babi daging lah. Jadi pork barrel politics itu transaksi duit lah, kira-kira begitu. Nah, pork barrel politics ini timbal baliknya apa, trade off-nya apa. Jadi dari sekarang Jokowi JK timnya ini sudah harus mulai bergerak. Ada 2 strategi yang bisa dilakukan kan. Yang pertama,
Jangan naikkan sekaligus. Naiknya itu bertahap, incremental. Pemerintah bisa belajar dari pengalaman ketika mencabut subsidi untuk Pertamax. Nah, naik 2 hari turun, harganya turun. Sesuai harga minyak dunia gitu. Tapi nggak usah sesuai juga, diturunin aja, nanti naikin lagi. Nah, publik itu punya proses adjustment, penyesuaian. Jadi ketika orang beli 10.000, biasa 5.000 jadi 10.000, itu marah. Ngamuk, barang dipecahin di ini. Ini 5.000 biasanya dapat sepiring, kok tiba-tiba setengah piring. Piringnya dipecahin, orang dipukulin kayak gitu. Tapi setelah beberapa saat dia bilang, ya sudahlah, memang dapatnya segitu. Nah, itu mulai menyesuaikan. Nah, setelah hanya dapat setengah piring, dinaikkan lagi, kok 5.000 jadi 1/4 piring. Gitu. Masih ngomel nih. Beberapa, tapi sudah nggak mukuli orang, sudah nggak pecahin piring. Ya sudahlah, memang dapatnya 1/4 gitu. Sudah mulai menyesuaikan. Nah, ini yang terjadi dengan kenaikan Pertamax, itu satu ya. Nah, ini ke ruang publik. Nah, ruang politik mau nggak mau, misalnya dideketin lawan-lawannya. Kalau kita tidak menaikkan harga BBM dan Anda ganjel, Anda dapat dukungan publik, tapi fasilitas DPR-nya dipotong misalnya. Bagianmu yang ngeluarin duit kan tetap aja pemerintah, kan bukan DPR. Gajinya ditelatin seminggu gitu kan, ditelatin 2 minggu apa nggak teriak-teriak. Nah, itu dijadikan barter. Ini real politik ya, saya nggak bicara mengenai yang ideal gitu. Tapi teknik-teknik seperti ini bisa banyak sekali dan bisa dilakukan oleh Jokowi. Untuk melunakkan lawan. Berarti kalau dengan demikian, berarti saya membayangkan 5 tahun ke depan akan terlalu banyak hal yang dikompromi dari pemerintahan Jokowi JK untuk mengakomodir kebutuhan mereka atau kebutuhan dari bangsa ini, karena setiap kali membuat kebijakan harus ada transaksi politik dulu dengan Koalisi Merah Putih. Apakah itu akan selalu terjadi selama 5 tahun ke depan? Tampaknya ya, tapi feeling saya juga akan ada penyesuaian juga dari anggota DPR. Lama-lama udahlah kita dihujat publik terus gitu. Nah, saya punya saran, mungkin teman-teman yang main di sosmed atau di media cetak, di media TV itu bikin laporan kinerja, bukan partai, bukan fraksi, bukan DPR-nya, tapi orang. Kenapa? Birokrat dan politisi itu selalu nyaman, di zona nyaman, kalau dia berlindung di balik sistem. Oh, ini anggota DPR yang terhormat, DPR-nya yang dikecam. Kenapa 5 tahun itu prolegnasnya itu 248 RUU yang bisa disahkan hanya 126. Itu pun termasuk 2 undang-undang MD 3 sama khususnya undang-undang pilkada ini, RUU pilkada itu kan tidak ada prolegnas, nyelip aja tiba-tiba masuk. Sementara ada 100 yang masih tertunda, 22 lagi yang belum selesai dikerjakan gitu. Kelamaan proses politiknya. Ya, kalau ini diumumkan, orang bisa menghindar semua. Itu kerjaan balik, ya DPR-nya brengsek, tapi kan saya tidak. Nah, umumin aja ke publik nama-nama yang mendukung penyusunan RUU yang ngaco-ngaco seperti pilkada itu. Gitu. Mas Kiki, ini terakhir. Lalu kita lihat dalam jangka waktu yang pendek saja. Lalu seberapa besar pemerintahan Jokowi JK ini harus berkompromi dengan Koalisi Merah Putih? Apakah kita sekarang mulai berbicara mengenai kursi menteri di situ, ataukah kita membicara hal-hal yang lain? Seberapa besar sebetulnya harus dikorbankan Jokowi untuk mengakomodir? Nggak boleh kompromi di awal. Kenapa? Kalau tawar-menawar itu pasang high call. High call itu posisi jangan nyerah dulu dong. Nggak ada tawar-menawar. Sekali dia kompromi kursi menteri misalnya, itu 5 tahun lah. 5 tahun kehilangan momen gitu. Kan posnya masih banyak. Ada 1.800 pos eselon 1 ke atas nih. Nah, komprominya di situ. Kan gitu. Tapi dengan cara begini, oke saya kasih nih pos misalnya eselon 1 atau kepala badan. Ada 158, ada BUMN, ada segini. Oke, Anda saya kasih.
tapi harus profesional. Artinya apa? Kalau tidak profesional, kasih ke KPK, biarin aja. Ya kita tuh saya mengharapkan meskipun terjadi transaksi politik, rakyat tetap dipikirkan begitu ya, tidak cuma bagi-bagi jabatan saja. Jangan bagi-bagi. Mas Kiki, terima kasih telah bergabung sama kami. Sukses selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian dialog peta koalisi DPR 2014-2019 menagih janji DPR baru. Dan dialog ini juga menutup rangkaian breaking news pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 yang ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.